Kalau sebelumnya ada rumor ataupun ada elitis atau kelompok yang menafikan daripada debat capres ini tidak benar. Justru ke depan ya output daripada debat capres ini bisa mewarnai ataupun bisa meningkatkan tingginya indeks demokrasi. Salah satunya ya kita melihat daripada debat-debat capres ini maupun cawapres. Misalkan ada pertanyaan yang setajam betul, menukik betul soal HAM gitu. Soal HAM ya. Kalau kita bicara HAM, kita kan bagaimana HAM ke depan ditegakkan, dilaksanakan. Persoalan HAM sampai saat ini seperti apa yang sudah berjalan. Kemudian persoalan HAM yang lalu. Ini kan pasti seperti itu. Ini sebetulnya kembali lagi saya analogikan kepada ujian ini. Ketika orangnya ini paslon ini mempersiapkan dengan baik. Ini pelaksanaan debat capres kemarin. Ini mereka easygoing. Mereka yakin akan bisa mampu dengan experience-nya, pengalamannya. Ini kita yakini semua pasti bahwa inilah yang diperlukan di dalam rakyat Indonesia di 14 Februari menentukan pilihannya dari kapasitasnya dan dari goodwill gestur dari keyakinan. Kan kembali pemilih kan berhak dia punya keyakinan kan ke depan. Ya aturan-aturan regulasi dalam pemilihan ini sudah clear 2 tahun sebelumnya. Sehingga sekarang kan banyak debatable, waduh ini yang tidak mestinya kan begitu, tapi tetap berjalan kan. Tapi ke depan untuk menghindari ini proses-proses itu terutama dalam aturan-aturan penyelenggaraan kepemiluan ini, pilpres, pileg ini sudah clear 2 tahun sebelumnya. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Gede Wirejaya Wisna. Om Swastiastu, Pak De. Om Swastiastu. Selamat pagi. Ya, kita berjumpa lagi untuk ini kayaknya kita sudah lama nggak ngobrol-ngobrol Pak De, tapi sekarang ada yang masih sebenarnya relevan untuk kita bahas adalah debat pertama capres yang berlangsung Selasa 12 Desember 2023 lalu, dan dalam beberapa hari ke depan ini pada Jumat 22 Desember adalah debat yang kedua khusus untuk cawapres nantinya. Nah, mungkin ada beberapa catatan yang bisa Pak De berikan dari debat perdana khususnya dalam konteks demokrasi dan dalam konteks juga sebenarnya debat ini diperlukan untuk semacam pendidikan politik, tidak hanya tanda kutip menjadi panggung bagi para capres-cawapres atau mungkin ada gimmick-gimmick ya, tapi sebenarnya ini kan juga bagian pendidikan politik, bagian dari demokrasi, mungkin juga kaitan dengan indeks demokrasi kita. Bagaimana mungkin Pak De menilai? Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Kemarin kita sudah mengikuti bersama ya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, tontonan yang menarik sekali yaitu debat capres untuk pemilu 2024, pilpres 2024. Ini bagian proses yang sangat penting dalam proses demokrasi, di mana rakyat mengetahui daripada gagasan, ide dan pemikiran-pemikiran, kemudian bagaimana para capres ini diketahui kemampuannya ketika ada persoalan-persoalan. Kemarin topiknya hukum, diantaranya demokrasi, HAM dan sebagainya. Pemberantasan korupsi. Ya. Ini bagus sekali tontonan yang menarik kemarin. Sekali lagi, ini harus menjadi referensi, rekomendasi bahwa harus dilaksanakan. Sehingga kembali lagi rakyat Indonesia mengetahui figur-figur calon presiden yang kelak akan dipercaya untuk memimpin Indonesia di periode 2024-2029, kan begitu. Ya, ini di negara maju ini sudah lama berlangsung ya. Di Amerika kita ketahui debat capres ini memang sangat dinanti oleh publik rakyat Amerika. Di dalam dia sebelum menentukan pilihannya tentu harus mengetahui kapabilitas dan argumentasi ketika nanti dipercaya untuk memimpin Amerika, kan begitu. Dan Amerika sebagai negara demokrasi besar ya, jumlah penduduknya besar, kemudian segala prosesnya juga menampilkan proses-proses demokrasi di antaranya jabat capres itu. Dan kali ini di Indonesia yang sudah dimulai kalau nggak salah sudah dari tahun 2009 lalu, debat capres ini mulai untuk masyarakat Indonesia sekali lagi mengetahui gagasan ide ketika dipercaya nanti untuk memimpin Indonesia ke depan, kan begitu ya.
Nah, seperti itu. Tadi dalam konteks indeks demokrasi gitu, bagaimana kontribusi debat capres ini juga terhadap peningkatan demokrasi, termasuk juga mungkin kesadaran publik tadi, pendidikan politik bagi publik, bahwa publik sudah mulai cerdas juga. Ini mungkin juga ada fenomena bahwa debat capres ini tidak hanya ditonton di kalangan menengah ke atas, karena kan persepsinya seperti itu, artinya masyarakat bawah dianggap tidak menonton debat ini. Mungkin seperti apa juga, Pak? Ya, ini sebetulnya menjadi ukuran ya, menjadi indeks demokrasi kita. Ini salah satu variabel. Kalau sebelumnya ada rumor ataupun ada elitis atau kelompok yang menafikan daripada debat capres ini, itu tidak benar. Justru ke depan ya, output daripada debat capres ini bisa mewarnai ataupun bisa meningkatkan, katakanlah kalau ini variabel bagian dari variabel demokrasi. Kita melihat indeks demokrasi ya, tingginya indeks demokrasi, salah satunya ya kita melihat daripada debat-debat capres ini maupun cawapres. Begitu. Menjadi bagian jangan menafikan, memandang underestimate bahwa ini tidak ngaruh gitu hasil pilpres dan sebagainya. Ada persentase hanya 3%, 10%. Justru ini menurut kami harus ditingkatkan, harus didorong sehingga karena di sini para capres kandidat calon presiden ini dieksplor dia, dieksplor kemampuannya, pengetahuannya tentang persoalan bangsa ini. Seperti ujian istilahnya. Ya, seperti ujian. Ya, kalau kita analogikan ya di dunia pendidikan, apakah di sekolah SMA atau ketika kita mencari masuk perguruan tinggi kan gitu ya. Nanti kan ada tes SNMPTN, Sipenmaru dulu. Ya, ini siswa ini, calon yang akan menempuh ujian ini diuji betul. Jadi mempersiapkannya dengan baik. Soal-soal dilatih dan sebagainya ya. Sehingga harapannya ketika ujian itu dilaksanakan, ketika debat capres dilaksanakan, ini sudah anti klimaks. Jangan sampai ya, ini harus tegas, ada jawaban yang selesai gitu loh. Ada jawaban yang tuntas. Karena ini ilmu pasti ya. Jadi ketika level mempersiapkan itu seorang mahasiswa ujian Sipenmaru dan sebagainya, dia dari level rendah latihan. Nanti kan bisa mengantisipasi sebenarnya soal apa yang kemudian muncul. Mengantisipasi soal apa muncul sehingga pada saat ujian ya, sekali lagi ini dari pengalaman ini. Ini mahasiswa merasakan anti klimaks dia, loh kok gampang? Ya karena latihannya sudah berat gitu loh. Dari segi ini diketahui, ini yang ditanya, ini diargumentasikan gitu. Ketika kita di ilmu kimia misalkan, ketika kita mencari molaritas ya, gramnya diketahui dulu, kemudian apa rumusnya, sehingga apapun nanti dengan kesiapan mahasiswa itu, saya analogikan dengan capres, dia dengan sangat cool, dengan sangat yakin ya, sudah bisa menjawab. Dia malah tenang gitu loh. Karena sudah diprediksi sebenarnya apa saja pertanyaan atau serangan-serangan kepada capres bersangkutan. Ini calon presiden ini ya, ini harus mengantisipasi yang terburuk, pertanyaan-pertanyaan yang menukik, pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Ini kan debat ini beradu argumentasi, pertama gagasan ya, visi misi, kemudian menyampaikan gagasan ide, kemudian berargumentasi. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kemarin calon presiden ini ya dari 3 paslon ini, kan ada yang sudah berpengalaman sebelumnya, paslon nomor urut 2 gitu ya. 3 kali pilpres, 2 kali sebagai capres, 1 kali sebagai cawapres, berarti sudah 4 kali sekarang ikut debat sebenarnya. Ini yang keempat ya. Yang lain pun walaupun level pilkada, gubernur, tapi sekarang di tingkat nasional ya. Tapi yang jelas kan ini sudah ada pengalaman ya. Ya, ini sudah bisa harusnya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang menukik, pertanyaan-pertanyaan tajam, bahkan bisa mementahkan dengan argumentasi sehingga apa yang ditanya, apa yang diargumentasikan selesai persoalannya gitu loh. Jangan ada yang tersisa, sehingga publik ya yang menonton ini seluruh Indonesia ini, saya yakin dengan era sekarang ini, digitalisasi gadget ya, apalagi penduduk Indonesia kan 60% milenial Gen Z yang melekat di gadget ini, di HP ini ataupun televisi, ini bisa menilai
kita bisa capres itu bisa menunjukkan kepiawaiannya, kemampuannya, goodwill-nya ketika dipercaya memimpin Indonesia ke depan. Kemudian gesturnya yang secara ya kita bisa menilai kan, wah ini yang sungguhan ini akan melaksanakan. Jadi sesuai apa yang disampaikan, gagasan idenya kemudian dilaksanakan sesuai itu gitu loh. Itu Pak Ian. Jadi saya kira para calon ini sebelumnya sudah mengantisipasi. Jadi misalkan ada pertanyaan yang setajam betul, menukik betul soal HAM gitu. Soal HAM-nya. Kalau kita bicara HAM, kita kan bagaimana HAM ke depan ditegakkan, dilaksanakan. Persoalan HAM sampai saat ini seperti apa yang sudah berjalan. Kemudian persoalan HAM yang lalu. Ini kan pasti seperti itu, ya. Ini sebetulnya kembali lagi saya analogikan kepada ujian ini. Soal-soal yang kita ya Super Maru tahun berapa gitu ya. Tinggalkan konteksional sekarang ini, kemudian variasi soal ini, sehingga saya sampaikan kembali lagi, ketika orangnya ini, paslon ini mempersiapkan dengan baik, ini peristiwa pelaksanaan debat capres kemarin, ini mereka easygoing karena anti klimak. Mereka yakin akan bisa mampu dengan experience-nya, pengalamannya. Ya ini kan berpengalaman semua di tataran kepala daerah. Paslon nomor 2 Pak Prabowo itu sekarang jadi Menteri Pertahanan dan sebagainya. Kemudian pengalaman dalam debat capres yang keempat kali ini ya, ketiga ketiga sebagai capres, keempat dalam sebagai beliau debat begini. Nah, ekspektasi orang juga dan keyakinan masyarakat juga beliau akan cool dalam hal ini. Karena persoalan bangsa ini kan, apalagi sekarang kan dibatasi ini. Nah, kalau kita compare di debat capres tahun 2019 ada 4 ini. Kemarin ada sebagian mengkritisi karena terlalu banyak. Ditambah lagi ada pelayanan publik, apalagi subtemanya ya. Ya, ini kita ada HAM kembali lagi. Demokratisasi, hukum dan pemberantasan korupsi dan itu yang utama. Yang periode sebelumnya juga seperti ini. Yang ditambahkan sekarang kerukunan beragama, pelayanan publik ini. Dan kalau kita melihat dengan waktu 2 jam ini, kita butuh waktu lagi. Dan kemarin saya lihat ya, nanti kita bicara format seperti apa idealnya, sehingga masyarakat, rakyat menonton ini betul-betul nanti pada akhirnya, oh ya ini pilihan saya. Ini dia mampu, dia punya gagasan ide seperti ini. Kemudian dia bisa mengurai, kemudian akan melaksanakan seperti apa. Begini Pak Ian ya, kalau saya perspektif kami ya di dalam demokrasi ini, Amerika kan indeks demokrasinya bagus. Ya, Indonesia berpotensi sebagai indeks demokrasi yang luar biasa. Rakyatnya besar, 270 juta, tapi proses demokrasi ini harus dijalankan. Ya, seperti halnya debat capres ini bagian dari proses di dalam masyarakat atau rakyat Indonesia memilih calon pemimpin yang dipercaya memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan, kan begitu. Kemudian begini, ini kan tidak lepas. Kalau tema, kalau saya flashback, katakanlah 3 periode sebelumnya atau 2 periode sebelumnya atau yang 5 tahun terakhir lah. Ketika itu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2 paslon, kan begitu. Ya, ini kan ya sekarang ini kalau di Amerika ini ada sesuatu berbeda karena di sana kan ada Demokrat sama Republik, 2 hal. Ya, kemudian 5 tahun berikutnya atau 4 tahun berikutnya ini menjadi evaluasi. Jadi cuplikan-cuplikan daripada debat capres sebelumnya ini kan bisa dievaluasi bagaimana janji-janji politik ini yang belum selesai gitu loh. Menjadi catatan sebenarnya gitu. Misalkan calon Demokrat di sana ya di Amerika, calon Republik ini berhak menampilkan tayangan debat capres sebelumnya. Ya ini kan ini yang di sini dilupakan gitu loh. Padahal itu bagian rangkaian dari perbaikan menuju Indonesia lebih baik. Ya kan? Bagaimana capres sebelumnya, janji politiknya sebagaimana, apakah itu tuntas sudah? Apakah itu sudah keberpihakan pada masyarakat rakyat Indonesia?
swasembada pangan yang selalu digaungkan, Indonesia masih ketergantungan daripada impor kan begitu. Nah, ini bagaimana sekarang melihatnya calon presiden? Nah, ini yang tidak ada karena sekarang kan sistemnya berbeda. Yang kubu sebelah sekarang menjadi koalisi gitu, sehingga tayangan-tayangan janji-janji politik sebelumnya yang harusnya di dalam nilai-nilai idealisme berdemokrasi ini muncul begitu. Oke, menjadi catatan sebenarnya, track record lah bagian juga. Track record gitu Pak Yan. Kemudian dari format debat sekali lagi. Ya, ini banyak juga yang mengkritisi. Bahkan kemarin juga Sekjen PDIP Hasto kan mengusulkan juga ada podium sehingga dikatakan lebih berwibawa lah para capres ini. Ada yang mungkin bisa lebih rileks dengan ada minum dan sebagainya. Kemarin kan seperti berdiri terbuka begitu. Ya, soal format dulu ya. Ini soal di mana dilaksanakan. Ya, ini kan perlu fokus, konsentrasi. Menurut kami diadakanlah di tempat tertutup gitu ya. Di tempat tertutup. Kemudian siapa yang menghadiri daripada masing-masing paslon itu semacam ya pendukungnya dari koalisi partai politik ini dibatasi saja. Sehingga ada fokus di sana para calon itu. Ya. Ini yang menilai bukan yang di dalam gedung itu. Biarin ya sebagian ya mereka harus ada calon-calon pendukung partai politik, tapi tidak harus banyak. Kemudian dilaksanakan di ruang tertutup sehingga hal-hal yang mengganggu konsentrasi itu bisa diabaikan, kan begitu. Kemudian juga masyarakat, sehingga ketika capres ini konsentrasi, ketika dia berargumentasi, kemudian ketika mereka saling sanggah, ini yang menarik ya. Itu bisa kita nikmati betul gitu ya. Pertama dari segi ruangan dulu. Kedua, kalau menurut kami itu biarin mereka berdiri gitu loh. Kenapa? Kalau di meja justru yang membuat mereka ini ketahanan dalam pikiran, gagasan, ide berargumentasi. Kalau mereka enjoy itu tidak terasa waktu segitu. Artinya saling sanggah, kemudian fokus gitu ya. Kemudian mampu mengeksplor kemampuannya menyanggah, menjawab dan sebagainya, tanya jawab. Ini kan ada sesi menarik ya. Ya ini dibanding ada suatu podium, apalagi duduk gitu loh. Ada mineral, air mineral, ada kopi. Sehingga menghela ketika pertanyaan susah, dia sempat menghela ketika minum dulu dan sebagainya. Itu ya. Tapi ketika spontanitas ini beda, ini kan boleh kita debatable soal format. Kalau menurut kami begitu. Ya, bisa lebih spontan dan lebih seru perdebatannya. Seru perdebatannya, saya rasa dengan tahanan berdiri itu kan luar biasa berapa lama itu kan. Walaupun ada jeda, kemudian kau duduk kembali. Tapi oke lah, kalau paling tidak ada podium itu jangan duduk lah. Duduk itu membuat sesuatu santai, kemudian sempat menulis. Ini betul-betul ya calon presiden itu dieksplor. Ya. Dia tidak sempat ngapa-ngapain mencatat apa ini di luar kepala gitu loh. Dan harusnya karena ini debat ini di-announce sebelumnya, subtopiknya apa, ini harus dipersiapkan dengan baik. Jadi harapan kita semua masyarakat Indonesia ini murni alamiah muncul daripada kandidat, kapabilitasnya, goodwill-nya dia kan kelihatan dari aura-aura gestur itu kan. Bagaimana dari hati nurani paling dalam mereka yakinkan saya akan seperti ini. Ketika saya dipercaya menjadi presiden, proses HAM ini yang lama menggantung ini saya akan selesai, sehingga ke depan tidak ada persoalan-persoalan lagi yang diungkit, didiskusikan, di apa gitu, udah selesai gitu loh. Ketika pertanyaan tajam dijawab tajam, ya kan? Ini kan masyarakat akan menilai. Dan kemudian bukan ngeles lah artinya. Bukan ngeles. Bukan mau menjawab gitu. Atau malah membilang cenderung tendensius kan begitu. Ini perlu kematangan. Kalau kita sudah siap, tentu segala apapun pertanyaan itu, apakah menguliti, apa katakanlah cari kelemahan. Itu artinya justru ini bertiga ini kan akhirnya ini melakukan kesalahan, kan bukan mencari kesalahan dalam tanda kutip. Tapi kan dia harus menyerang gitu loh. Artinya mengkritisi, artinya yang dianggap kurang kan, mencari yang terbaik gitu. Kemudian begini Pak Yan ya. Kami mungkin para pengamat ya rakyat Indonesia, kemudian termasuk paslon itu mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan hal demokrasi misalkan. Ya.
dari paslon 1 ke paslon 2 atau dari 3 ke 2 atau ini kan selalu begini ya. Bergantian begitu. Hal demokrasi yang tebakan kami muncul lagi soal MK. Ya. MK sebagai bentang demokrasi yang menjamin itu kan, di mana payung hukumnya harus ditegakkan, benteng hukum demokrasi sehingga demokrasi ini berjalan baik. Kemudian ada hal kejadian seperti itu. Ya, putusan MK ya, itu yang harus diantisipasi. Kalau problem yang melekat, mereka sadar betul ini apa yang kira-kira akan menguliti kami gitu kan. Semuanya salah-salah kan. Bagaimana kembali lagi proses HAM, proses di Papua, kemudian nanti, makanya ini saya analogikan sekali lagi seperti kita mengikuti Sepen Baru ini bisa kita pelajari, bisa tingkatkan, ya, bisa ditingkatkan lagi sini pada mengikuti debat itu anti klimak gitu loh. Jangan sampai menurun performanya gitu loh. Padahal sudah berpengalaman di dalam, artinya tidak demam panggung lah gitu loh. Orang yang baru demam panggung, tapi ketika ini kesiapan mental, lahir batin menunjukkan kepada masyarakat rakyat Indonesia, mempertontonkan, ya ini akan ditonton oleh seluruh. Saya yakin ini luar biasa, dan ke depan ini harus menjadi ukuran dari proses indeks demokrasi Indonesia yang baik. Jangan menafikan bahwa ini tidak ngaruh. Belum debat sudah bilang tidak ngaruh ini. Ya gimana? Ini sangat disayangkan statement seperti itu. Penekanan bahwa dianggap debat capres atau cawapres ini hanya berpengaruh kecil, sangat kecil. Misalnya hanya rate-nya sekitar 3-5% terhadap elektabilitas. Tapi kan sebenarnya jangan itunya dilihat. Tapi tadi pendidikan politiknya, bahkan debat ini sampai ditonton di desa-desa, sampai oleh ibu-ibu, emak-emak. Mungkin Pak De juga pengalaman, nanti yang tanya ke orang tua saya, ke ibu saya, ibu nonton debat nggak? Beliau jawab nonton. Saya kaget juga. Nonton sampai akhir, dan beliau bisa menilai, dari 3 calon ini ibu sudah punya pilihan loh, dari debat kemarin yang mana bagus, yang mana enggak, ibu sudah yakin. Nah, itu kan luar biasa sebenarnya gitu. Bagaimana Pak De? Iya, akhirnya itu kan kita bicara ke ibunya Pak Yan kan, kita pada level ya, pada level memang ini yang dicermati rakyat Indonesia, dan akan menilai dia dalam pilihannya kan. Padahal ibu-ibu di desa umurnya hampir 60 tahun, beliau tidak pegang gadget, hanya nonton TV. Nggak melek teknologi lah, tapi beliau bisa melihat berdasarkan performa capres di debat pertama kemarin. Betul. Nah, itulah yang kami yakini, kita yakini semua pasti bahwa inilah yang diperlukan di dalam rakyat Indonesia di 14 Februari menentukan pilihannya dari kapasitasnya dan dari goodwill gestur, dari keyakinan kan. Kembali pemilih kan berhak, dia punya keyakinan kan dari paparan yang disampaikan kan gitu. Apalagi media kan banyak sekarang, gadget usia milenial ini kan bisa lewat HP-nya. Kemudian ibunya Bayan menonton lewat televisi, kemudian pasca itu ada di YouTube tayangan-tayangan dan sebagainya. Ini kan bekal. Bekal dalam kedepannya rakyat Indonesia akan menilai di 14 Februari dan saya pilih ini. Nah, gitu. Ya, poin terakhir Pak De, ini kan mungkin singkat saja. Ini kan akan ada debat kedua, tapi khusus untuk cawapres di Jumat 22 Desember ini. Dari 3 cawapres yang ada, mungkin harapan Pak De, bagaimana mereka juga menampilkan, mungkin harus lebih bagus dari debat perdana capres kemarin gitu, seperti apa? Ya, saya setuju topiknya ekonomi. Ini melihat juga topiknya soal ekonomi digital, termasuk APBN, APBD, investasi dan sebagainya. Untuk cawapres ya. Ya, cawapres. Tapi sebelum ke sana, saya kembali ke format dulu ini ya, format daripada debat ini. Spiritnya kan bagus, sudah kita ingin menggali betul dari capres dan nanti setelah ini cawapres, tapi formatnya dulu. Kalau saya lihat panelisnya itu ada 11 orang ya, menyangkut dia ahli hukum ya, kemudian berkaitan dengan HAM, berkaitan mungkin penggiat korupsi dan sebagainya, sesuai subtopik ya. Kemarin 7 pertama dirampingkan lah. Kalau sebelumnya kan 4 saja cukup. Kemudian dengan adanya dia masalah HAM, masalah demokrasi, masalah apa lagi itu, pelayanan publik itu ya, yang 4 dibatasi ya. Kemudian dari segi panelis juga akademisi di hukum itu kan, kalau disebutkan dalam debat kemarin, kebanyakan mewakili dari expert daripada hukum tata negara. Ya.
cukup mungkin 2 gitu ya, mungkin dari pidana dan sebagainya di hukum, ranah hukum, kemudian dari yang lainnya. Kemudian yang kami lihat kemarin ini ada sedikit berbeda dari sebelumnya, ketika panelis ini hanya membuat soal. Diperkenalkan mereka ada 11, mereka lah yang membuat soal. Soal kan begitu. Ya, tapi mereka tidak berperan dalam arti mereka kan harus menggali sebetulnya. Atau meluruskan. Atau meluruskan dari subtopik. Nanti ini terlalu banyak karena begini Pak ya. Visi misi daripada paslon ini kan ada. Ya. Kalau dibacakan saja sudah saya yakin 30 menit itu. Ya. Nah, gimana di pembuka itu hanya diberikan 4 menit. Ya kan? Di awal kan capres itu menyampaikan, memaparkan 4 menit. Boleh. Tapi yang berkaitan dengan subtopik kan bisa. Persoalan hukumnya, persoalan HAM-nya, persoalannya pemberantasan korupsi. Hanya itu yang diambil. Kalau visi misi kan panjang itu. Kalau disebutin minimal 20 menit kalau dibacakan. Nah, gimana ini penyelenggara ini memberikan menyampaikan visi misi itu dalam 4 menit. Harus dibatasi sesuai subtopik. Jangan melebar. Jadi kata pembuka itu, visi misi itu harus sesuai dengan subtopik. Satu itu. Kedua, ini panelis ini jangan semacam dia di belakang layar. Hanya mengambil undian, dia hukum HAM gitu. Padahal mereka membuat soal yang paham akan soal itu kan, yang mungkin akan lebih bagus argumentasi tukar ininya, counter ininya kan, saling sanggah itu. Kemudian ketika dia meluruskan misalkan jawaban dari capres itu nyaplir, dia mengembalikan pada rule-nya, kan bisa begitu. Tapi mereka kan hanya duduk di belakang, kemudian mengambil undian begini. Lebih dimainkan, diatur, dikoordinasi oleh pembawa acara. Pembawa acara pun tidak ini dia, tidak meluruskan. Artinya jawabannya nyaplir itu mesti kan diluruskan. Ya paling tidak kalau panelis ini tampil, ya bisa dia membuat soal, kemudian dia tahu agak nyaplir ini diluruskan misalkan. Kemudian ada meja panelis gitu loh. Ya kan subtopiknya 4, ada 4 ini hukum. Misalnya 3 aja cukup. Kemarin itu berapa itu dari akademisi hukum itu dan tata negara semua gitu. Nah, ini ketika mereka menyampaikan pertanyaan yang dibuatnya juga buat mereka ya. Nah, kemudian akan muncul jawaban dari capres. Mereka kan lebih fleksibel dalam menyanggah ini. Karena mereka yang buat soal. Di antara 3 itu bisa lah. Tidak harus dia ini 1 orang, 2 orang jadi ada semacam meja panelis lah. Mereka harus berfungsi. Mereka yang paham dengan maksud dari soal itu. Dan satu itu saya lihat. Kemudian kalau saya pribadi berdiri tidak apa-apalah. Tapi kalau memang dia ada pendapat yang menyatakan ada podium, ya oke lah kan dari perspektif itu. Tapi intinya si calon ini, paslon ini harus betul digali betul ininya. Bila perlu sesuai topik, galilah istilahnya diperas di kepalanya gitu ya. Diperas dalam tanda kutip ininya otaknya. Sehingga kan kelihatan dia kalau hanya teori saja dia tidak akan mampu. Tapi ketika dia punya jam terbang experience, kan dia ada olahan-olahan gitu ya. Kan ada, jangan sampai kandidat hanya tahu judul gitu loh, mengurai nggak bisa. Seperti kita kita dalam podcast sebelumnya saya sampaikan seperti itu. Jadi pendalaman, argumentasi, saling sanggah, debat, namanya juga debat gitu loh. Kalau hanya sekedar normatif kan tidak seru itu. Terakhir tadi pertanyaan soal harapan untuk debat cawapres dengan topiknya ada ekonomi, ada investasi, mungkin singkat saja Pak. Ya, kembali lagi harapan saya paslon ini apalagi sebelumnya ditentukan subtopik ataupun topik atau subtopik yang ditentukan oleh penyelenggara kan gitu. Ini nanti setelah ini berapa hari lagi mungkin itu debat cawapres ya. Ya, tanggal 22. Ini kan masalah ekonomi ya. Ekonomi, misalnya UMKM, UMKM berbasis digital, kerakyatan, kan seputaran itu. Kalau ilmu-ilmu itu sekali lagi by design ini calon apapun backgroundnya, kalau mereka sudah pada forum debat ini cawapres ini pelajarilah. Tapi mungkin yang berpengalaman lebih gampang dia gitu loh, karena ilmu-ilmu praktisi
ada teorinya, praktisi, kemudian jam terbangnya mungkin lebih mudah dia dalam artinya berimprovisasi, kemudian menjawab, kemudian melontarkan pertanyaan sehingga calon lain bisa membuat kesalahan dan sebagainya. Kan bisa itu. Bukan mencari kesalahan, tapi memang itu tujuannya gitu loh. Mampu enggak gitu loh. Salah enggak jawabannya. Ini kan sekali lagi rakyat yang menilai. Kemudian nanti juga ada ke depan mungkin hubungan internasional, politik internasional, banyak lagi masalah pendidikan, ya, masalah industrialisasi, hilirisasi. Ini calon janganlah artinya harusnya mempersiapkan dengan baik sehingga tampilan-tampilan itu bisa dinikmati oleh masyarakat, rakyat bisa enjoy melihatnya. Oh, ini elegan, bagaimanapun dia bisa taktis gitu ya, karena ini yang rakyat Indonesia akan menilai. Kemudian sebagai penutup closing ya, bahwa ini bagian dari proses demokrasi yang penting. Jangan menafikan daripada yang namanya urusan kita ingin mengetahui, mendalami daripada kemampuan dari calon presiden maupun wakil presiden. Inilah yang menjadi ukuran, inilah yang menjadi indeks demokrasi variabelnya. Di samping juga regulasi yang demokrasi yang dijalankan dengan baik. Ke depan aturan-aturan regulasi dalam pemilihan ini sudah clear 2 tahun sebelumnya. Sehingga sekarang kan banyak debatable, waduh ini yang tidak mestinya kan begitu, tapi tetap berjalan kan. Tapi ke depan untuk menghindari ini, proses-proses itu terutama dalam aturan-aturan penyelenggaraan kepemiluan ini, pilpres, pileg ini udah clear 2 tahun sebelumnya. Seperti saya sampaikan di podcast sebelumnya. Mungkin sedikit saya tambahan sebagai sebuah closing terakhir, mungkin disampaikan kepada publik keyakinan Pak D atas nanti misalnya penampilan Ganjar Mahfud. Nah, yang kedua kan nanti Pak Mahfud MD untuk debat cawapres. Artinya dalam debat-debat ke depan dan juga dari sisi konteks program-program Ganjar Mahfud, Hanura sebagai pendukung seperti apa? Singkat saja sebagai sebuah closing. Ya, kami dari Hanura ya mendukung Pak Ganjar Mahfud. Kami yakin sekali dengan kapasitas, capability daripada pasangan ini. Pasangan Ganjar Mahfud ini pertama dari experience, jam terbang luar biasa, kapabilitas yang dimiliki, ya, pengalaman-pengalaman yang tidak saya sebutkan lagi karena mereka sudah berpengalaman. Di Pak Mahfud ini yang akan menjalankan debat cawapres ini, beliau di yudikatif, eksekutif maupun di legislatif sangat berpengalaman dan track record kondikte komitmen untuk masalah supremasi hukum. Ini penting negara Indonesia ya, untuk menempatkan supremasi hukum ini menjadi payung hukum tertib, panglima hukum, sehingga demokrasi ini bisa berjalan, perekonomian itu baik ya. Jangan sampai artinya ini ketika supremasi hukum tidak bisa menempatkan supremasi hukum jadi panglima hukum, tentu kemajuan sebuah negara ini, apalagi kita mencanangkan generasi emas ini ya, jadi negara maju, mudah. Negara ekonomi besar, keluar dari middle income trap country. Inilah dasar salah satu fondasi yang harus dibangun untuk menuju negara Indonesia emas gitu ya. Ya, dan ya seperti itu ya. Terima kasih Pak De sudah juga memberikan masukan yang luar biasa untuk bagaimana, karena ini masih ada 4 kali debat lagi, 2 kali untuk cawapres dan 2 kali lagi untuk capres. Kita berharap yang terbaik, dan tadi seperti Pak De sampaikan bahwa ini bagian pendidikan politik, bagian demokrasi yang esensial. Jangan dianggap ini tidak ada pengaruhnya kepada publik, tapi ini adalah bagian pencerdasan pendidikan politik yang sangat signifikan dalam proses mengawal demokrasi di Indonesia. Terima kasih Pak De. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Tetap ikuti konten-konten di channel YouTube Hanura Bali Official. Salam hati nurani. Salam hati nurani.